Tuduhan Trump terbukti, Harvard terjebak dalam badai pro-PKC. Menurut Epoch Times, saat pemerintah AS meningkatkan penyelidikannya terhadap hubungan Harvard dengan Partai Komunis China, PKC, pidato kelulusan oleh mahasiswa China, Jiang Yurong, telah memicu badai politik. Pidato tersebut disampaikan pada upacara kelulusan Harvard tahun 2025 dan banyak dikritik karena dianggap mengulang propaganda resmi PKC, terutama mengingat hubungan keluarganya yang erat dengan sistem Front Persatuan China. Dalam pidatonya, Jiang mengutip frasa seperti, takdir bersama umat manusia, yang sangat mirip dengan slogan ideologis PKC, yaitu, komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Banyak pengamat daring menggambarkan bahasanya tak bisa dibedakan dari pesan resmi China yang dikendalikan negara. Dia juga menyebut konsep, tidak meninggalkan, yang ditafsirkan beberapa netizen sebagai pesan halus yang ditujukan kepada Presiden AS. Donald Trump dan para pendukungnya, mendorong mereka untuk tidak takut atau menjauh dari kebangkitan China. Para kritikus menyatakan bahwa pernyataan Jiang memperkuat tuduhan Trump sebelumnya bahwa Harvard telah menjadi saluran pengaruh PKC. Menurut Daily Caller, ayah Jiang, Jiang Zemin, menyumbangkan $140.000 pada tahun 2015 kepada China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation, CBCGDF, yang membentuk dana bernama Dana Pengembangan Teknologi Masa Depan Hijau. Yayasan ini telah menjadi perhatian beberapa badan AS karena keterkaitannya dengan militer China dan Departemen Kerja Front Persatuan PKC. Pendiri CBCGDF termasuk Jenderal Lu Zhengchao, mantan Wakil Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, CPPCC, yang dikenal karena perannya yang menonjol dalam lingkaran militer dan politik PKC. Sejak 2017, organisasi ini beroperasi di bawah Komite Partai Resmi PKC, yang secara efektif menempatkannya di bawah kontrol partai. Kedekatan Jiang Zemin dengan Zhou Jinfeng, kepala yayasan saat ini dan anggota senior CPPCC, juga menimbulkan kekhawatiran. Pada tahun 2019, keduanya menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Rakyat China untuk Persahabatan dengan Negara-Negara Asing, yang dikenal sebagai Front PKC. Acara tersebut disponsori bersama oleh Polygroup, konglomerat militer industri milik negara China yang dikenai sanksi oleh AS karena proliferasi teknologi rudal. Zhou juga memegang berbagai posisi di organisasi yang berafiliasi dengan PKC. Sementara itu, Jiang Yurong telah lama menjadi relawan di Departemen Internasional CBCGDF dan sering mewakili kelompok tersebut dalam berbagai acara internasional. Media China mengungkapkan bahwa salah satu surat rekomendasi Harvard-nya ditulis oleh Zhou Jinfeng, yang menimbulkan kecurigaan bahwa Jiang diterima melalui jaringan PKC. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran publik bahwa Harvard sedang dimanfaatkan oleh elit China. Hubungan Harvard yang lebih luas dengan entitas terkait PKC semakin mendapat perhatian dari otoritas AS. Pada tahun 2021, Ketua Departemen Kimia Charles Lieber dihukum karena menyembunyikan keterlibatannya dalam program 1000 Bakat China. Baru-baru ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sementara mencabut izin Harvard untuk menerima mahasiswa internasional, dengan alasan tuduhan bahwa universitas tersebut membantu dan berpartisipasi dalam operasi yang selaras dengan PKC. Meskipun perintah ini sempat ditunda oleh pengadilan, hal ini menandakan kekhawatiran Washington yang semakin dalam. Pada bulan Mei, Komite Seleksi DPR AS tentang PKC secara resmi memperingatkan Harvard karena menjadi tuan rumah dan melatih anggota Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, entitas yang terkait dengan kerja paksa dan secara resmi ditetapkan oleh pemerintah AS bertanggung jawab atas genosida terhadap warga Uighur. Di tengah meningkatnya tekanan, ahli China Gordon Chang berujar di media sosial, Harvard adalah institusi hebat, tapi kita harus mengakhiri keberadaannya jika terus membiarkan dirinya digunakan oleh mereka yang ingin menghancurkan Amerika Serikat. Menanggapi kegaduhan ini, mahasiswa Jiang Yurong mengunggah di media sosial China pada tanggal 2 Juni mengklaim bahwa ia berasal dari keluarga yang bercerai dan memiliki sedikit kontak dengan ayahnya. Ia membantah menggunakan hubungan keluarga untuk masuk Harvard dan mengatakan meski Zhou Jinfeng memberikan surat rekomendasi, surat tersebut tidak diajukan karena batasan jumlah surat di Harvard. Namun, pengguna daring tetap tidak yakin dan banyak yang menganggap penjelasannya mengelak dan tidak meyakinkan. Pada tanggal 1 Juni Wall Street Journal menerbitkan sebuah laporan berjudul Harvard telah melatih begitu banyak pejabat komunis China, mereka menyebutnya sekolah partai mereka. Laporan ini mengungkapkan bahwa sejak 1990-an, PKC secara sistematis mengirim kader ke Harvard untuk pelatihan politik, dengan Kennedy School menjadi tujuan utama, tempat Jiang Yurong saat ini menempuh studi. Selama lebih dari 3 dekade, Harvard telah membina banyak pejabat PKC tingkat tinggi, termasuk mantan Wakil Presiden Li Yuanzhao, mantan Wakil Perdana Menteri Liu He, dan Wakil Ketua NPC saat ini Li Hongzhong. Universitas ini juga menerima anak-anak elit politik China, seperti putri Xi Jinping, Xi Mingzi, cucu Jiang Zemin, Jiang Zicheng, dan putra Bo Xilai, Bo Guagua.
Para analis kini mempertanyakan mengapa Harvard mempertahankan keterikatan yang begitu dalam dengan PKC, dan apa keuntungan yang diperoleh China. Menurut sejarawan China Australia Li Yuanhua, jawabannya terletak pada kesamaan ideologis. Ia berkata, lingkaran kiri ekstrim di Harvard memiliki kesamaan pandangan dengan PKC. Ini memungkinkan Beijing memanfaatkan Harvard dalam 3 cara utama, mengakses teknologi AS, memperluas pengaruh ke institusi Amerika, dan merekrut suara Barat untuk melegitimasi agenda partai. Li menambahkan, Beijing tidak perlu berbicara untuk dirinya sendiri, mereka hanya perlu elit Harvard mengatakan apa yang PKC ingin dunia dengar. Ia mencatat bahwa China kemudian mengemas ulang pernyataan ini untuk penggunaan domestik, menyajikannya sebagai dukungan dari cendekiawan Amerika terkemuka untuk menipu populasi mereka sendiri dan memperkuat ideologi partai.